Halo, hari ini kita akan melanjutkan latihan soal kita untuk topik Strategic Cost Management. Saat ini kita akan belajar bagaimana penerapan backflash costing. Jadi backflash costing ini ada kaitannya dengan JIT atau Just in Time. Jadi kita akan lihat hubungannya. Jadi dalam sistem Just in Time itu mereka berfokus pada upaya pengurangan persediaan, jadi baik persediaan bahan, barang dalam proses termasuk barang jadi, dan mereka berusaha berproduksi dengan tepat waktu. Jadi benar-benar just in time. Jadi beda dengan model tradisional yang menggunakan konsep just in case. Jadi di sini dalam sistem just in time mereka berproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi permintaan pasar berapa, misalnya 100, maka mereka akan buat 100. Jadi tidak ada persediaan, tidak ada stok di sini. Nah, jadi di sini yang tadi sudah saya sampaikan, baik bahan baku maupun barang setengah jadi itu berusaha dihindari stoknya dalam jumlah besar. Nah, secara sederhana jika kita membahas back cost costing ini adalah metode akuntansi biaya yang mengakomodir perusahaan yang menerapkan sistem just in time. Karena pada dasarnya kedua-duanya itu menekankan pada efisiensi, mengurangi pemborosan, dan penyederhanaan proses produksi. Jadi metode pencatatan akuntansinya pun ikut disederhanakan. Nah, backpass costing itu sendiri adalah metode yang sederhana dan efisien, dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, umum dipakai dalam perusahaan yang berproduksinya dengan konsep just in time. Nah, dalam backpass costing, biaya tidak selalu dicatat di setiap tahap proses produksi. Jadi ketika kita kuliah akuntansi biaya kemarin, setiap tahap proses produksi itu kita akan melakukan pencatatan. Mulai dari pembelian, kemudian dipindah ke gudang, kemudian barangnya jadi, selesai, dijual. Nah, itu step by step itu ada proses pencatatannya. Nah, kalau dalam backflash costing, biaya-biaya itu istilahnya dihitung secara mundur. Jadi backflash. Jadi pencatatan dilakukan di akhir produksi atau saat produk selesai dan siap dijual. Jadi dalam backflash costing kita mengenal ada istilahnya titik pemicu, trigger point. Jadi kapan kita akan melakukan pencatatan khususnya yang berkaitan dengan persediaan ini. Jadi ini ya, backflash costing langsung mencatat semua biaya produksi saat produk sudah jadi. Jadi saat penyelesaian produk dia akan catat, atau bisa juga nanti dimodifikasi dia catatnya saat terjual saja. Jadi itu tergantung dengan perusahaannya. Jadi intinya dia tidak mencatat di setiap langkah produksinya. Nah, kita akan lihat nanti contohnya lewat soal-soal. Nah, di sini ada penekanan bahwa proses produksi harus berjalan dengan lancar, bahan baku juga sesuai dengan yang standar yang ditetapkan. Jadi dalam just in time semua berjalan smooth, tidak ada istilah just in case berjaga-jaga jika barang ada rusak, berjaga-jaga bahan baku rusak, itu tidak ada. Dalam just in time yang benar-benar murni menerapkan konsep just in time. Nah, ini adalah contoh soalnya. Jadi ini adalah transaksi selama bulan Juni. Yang pertama membeli bahan baku secara kredit senilai 160.000, memasukkan semua bahan yang diterima. Jadi bahan baku yang dikirim oleh supplier itu dimasukkan ke dalam proses produksi. Kemudian kita mengakui adanya biaya tenaga kerja langsung yang sesungguhnya 25.000. Kemudian BOP sesungguhnya 225.000. Biaya pembebanan, biaya konversi yang dibebankan atau applied conversion cost itu adalah sebesar $235.000 yang terdiri dari 25.000 tenaga kerja langsung yang nomor 3 ini. Kemudian ada 210.000 overhead yang dibebankan. Jadi dalam konsep just in time umumnya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik itu dijadikan satu kesatuan dengan nama biaya konversi. Jadi nanti dalam video yang konsep itu akan menjelaskan mengapa dalam konsep just in time biaya overhead dan tenaga kerja langsung itu cenderung disatukan. Jadi dalam just in time itu basisnya cenderung dia berbentuk sel, kemudian
menggunakan otomatisasi sehingga tenaga kerja langsung dan overhead itu selalu berjalan beriringan sehingga dia disebut langsung di sini dalam pencatatan just in time dengan nama biaya konversi. Nah, kemudian transaksi yang berikutnya yaitu di bulan Juni semua order atau pesanan itu selesai di bulan Juni, kemudian dijual juga semuanya di bulan yang bersangkutan. Nah, kemudian yang terakhir adalah menghitung selisih biaya aktual dan yang dibebankan. Jadi ini untuk biaya overhead ya, atau biaya konversi kalau dalam just in time. Nah, selisih ini akan ditutup ke harga pokok penjualan. Nah, kita akan lihat apa saja yang diminta di soal ini. Jadi yang pertama kita diminta membuat jurnal untuk pencatatan dengan model biaya tradisional. Jadi akuntansi biaya tradisional dan juga yang backflash. Nah, untuk yang backflash costing, di sini diasumsikan ada dua titik pemicu. Jadi mencatatnya itu ada dua titik pemicu. Yang pertama saat membeli bahan baku dan yang kedua saat barang itu selesai. Jadi ada dua titik pemicunya. Nah, kemudian yang kedua, di sini dimisalkan sama-sama pakai dua titik picu, tetapi titik pemicu yang kedua ini bukan di penyelesaian barang, tapi penjualan barang. Nah, kita akan lihat bagaimana jurnalnya. Nah, yang ketiga ini adalah jika perusahaan benar-benar efisien, dia hanya menjurnal lewat satu titik pemicu saja, yaitu saat penyelesaian barang atau saat penjualan barang. Jadi di sini kita akan membuat jurnal backflash itu 4 set. Ya, jadi yang pertama ini dua titik picu yaitu membeli bahan dan penyelesaian barang. Yang nomor dua ini adalah dua titik picu yaitu pembelian dan penjualan barang. Yang nomor 3A titik picunya satu yaitu saat penyelesaian barang dan 3B di sini yang keempat berarti titik picunya satu yaitu saat penjualan barang. Nah, kita akan mulai melihat bagaimana sih backflash costing ini khususnya jika dibandingkan dengan yang model tradisional. Jadi ini yang dua titik picu, pembelian bahan dan penyelesaian barang. Kita lihat yang tradisional dulu yang sudah kita pelajari di akuntansi biaya. Jadi yang pertama saat membeli bahan, jurnal kita selalu seperti ini ya, persediaan bahan pada utang. Nilainya 160.000. Silakan cek sebelumnya di soalnya sudah ada. Kemudian bahan digunakan. Jadi bahan ini dimasukkan ke dalam proses produksi sehingga kita menjurnalnya dengan barang dalam proses atau BDP pada persediaan bahan nilainya 160.000. Kemudian yang ketiga untuk biaya tenaga kerja, jadi kita mengakui bahwa ada biaya tenaga kerja langsung yang sesungguhnya, jurnalnya adalah BDP pada utang gaji sebesar 25.000. Kemudian berikutnya ada BOP yang sesungguhnya kita jurnal, kita catat dengan nama pengendali BOP pada berbagai akun di kredit dengan nilai 225.000. Jadi di sini beberapa yang sudah kita pelajari sebelumnya mungkin ada beberapa dari adik-adik yang menggunakan istilah BOP sesungguhnya. Jadi tidak masalah. Yang penting kalau kita menjurnal transaksi normal, BOP sesungguhnya itu kita bisa gunakan nama pengendali biaya overhead pabrik. Posisinya di debit. Jadi pengendali BOP yang posisi normalnya di debit itu artinya BOP sesungguhnya. Nah, kalau BOP dibebankan, di sini kita juga gunakan pengendali BOP atau boleh dicatat dengan nama BOP dibebankan di sisi kreditnya, silahkan. Jadi dalam transaksi normal, kalau pengendali BOP itu posisinya di kredit, itu artinya adalah untuk BOP dibebankan. Nah, jurnal dari transaksi pembebanan BOP itu adalah BDP pada pengendali BOP nilainya 210.000. Nah, berikutnya barangnya selesai sehingga kita akan mengakui berapakah nilai persediaan barang jadinya. Jadi, jika sebelumnya barang masih dalam proses, sekarang sudah jadi sehingga kita harus mencari mengumpulkan barang dalam proses di catatan kita atau di buku besar ya. Ini kalau diposting di buku besar dicek barang dalam prosesnya berapa angkanya, diasumsikan ini semua barang dalam proses jadi. Jadi di sini barang dalam proses yang pertama bahan 160, gaji 25.000, barang dalam proses untuk BOP dibebankan 210.000, ini dijumlahkan ketiganya sehingga angkanya menjadi 395.000. Jadi persediaan barang jadi pada BDP 395.000.
Berikutnya adalah penjualan. Jadi kita menjual semua barang jadinya sesuai yang di soal, sehingga jurnalnya harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi nilainya 395.000. Nah, kita kemudian menutup selisih BOP. Jadi tadi kita lihat yang ditutup itu adalah antara nomor 4 BOP yang sesungguhnya atau aktual dengan nomor 5 BOP yang dibebankan. Jadi kita lihat di sini pengendali BOP untuk BOP sesungguhnya dia di sisi debit 225.000, BOP dibebankannya pengendali BOP di kredit 210.000. Jadi kita lihat di sini karena kita ingin menutup BOP atau pengendali BOP ini debit dan kredit itu angkanya harus sama. Di sini kita lihat di sisi debit angkanya lebih besar dari sisi kredit, sehingga di sisi kredit kita akan tambahkan di jurnal di sisi kredit pengendali BOP sebesar 15.000. Ditutupnya pada harga ditutupnya ke akun harga pokok penjualan sehingga jurnalnya harga pokok penjualan pada pengendali BOP. Jadi di sini 210 kredit ditambah pengendali BOP, kredit juga 15.000, totalnya adalah pengendali BOP debit 225.000. Jadi dia sudah balance alias sudah close. Nah, sekarang bagaimana dengan jurnal back flush? Jadi jurnal back flush yang pertama tadi disebutkan titik picunya yang pertama adalah pembelian bahan. Sehingga saat membeli bahan kita akan melakukan pencatatan. Jadi pencatatannya yaitu persediaan bahan dan barang dalam proses senilai 160.000 pada utang 160.000. Jadi bedanya dengan yang tradisional dalam metode back cost costing, bahan yang masuk itu langsung diproses karena dia membeli bahan baku itu pas-pasan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan produksinya sehingga barang datang atau bahan baku datang langsung diproduksi. Sehingga di sini jurnalnya jadi satu, persediaan bahan dan barang dalam proses pada utang. Kemudian saat bahan digunakan, karena kita sudah mencatat tadi, maka di sini tidak ada pencatatan, alias no entry. Nah, kemudian biaya tenaga kerja langsung dan BOP yang sesungguhnya, jadi transaksi 3 dan 4, karena dalam just in time itu dua jenis biaya ini selalu berjalan beriringan, kita mencatatnya menjadi satu dengan nama biaya konversi. Jadi jurnalnya adalah pengendali biaya konversi pada utang gaji dan berbagai akun di kredit. Jadi utang gaji ini menunjukkan biaya tenaga kerjanya, berbagai akun di kredit ini menunjukkan BOP sesungguhnya. Jadi di debitnya di sini pengendali biaya konversi 250.000. Berikutnya adalah pembebanan BOP dan penyelesaian barang, itu merupakan titik picu kedua. Jadi pembebanan BOP atau pengakuan BOP yang dibebankan itu dilakukan saat barang itu sudah selesai. Sesuai dengan titik pemicu keduanya, yaitu saat penyelesaian barang, sehingga jurnalnya itu adalah digabungkan. Persediaan barang jadi 395.000 pada persediaan bahan dan BDP 160.000, pengendali biaya konversi 235.000. Jadi pengendali biaya konversi yang dimaksud di sini ini adalah untuk utang gaji yang ini dan BOP yang dibebankan. Jadi bukan pengendali biaya konversi yang 250.000 ini tidak. Ya. Jadi kita hanya mengambil BOP yang dibebankan. Jadi ini ya, lihat di soal ini karena soalnya tidak terlihat, saya ambil di jurnal yang tradisional. Ini adalah BOP dibebankannya 210.000 plus gajinya 25.000 sehingga totalnya biaya konversi adalah 235.000. Berikutnya penjualan, jurnalnya sama saja, harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi, menutup selisih BOP juga dia konsepnya sama dengan yang sebelah sini, hanya saja ini istilahnya adalah biaya konversi, di mana BOP itu ada di dalamnya. Jadi ini ya, pengendali biaya konversi di debit 250.000, kemudian di sisi kredit 235.000, sehingga untuk menutupnya kita taruh di sisi kredit sebesar 15.000. Jadi ditutupnya ke akun yang sama harga pokok penjualan. Jadi selisihnya itu adalah jumlahnya sama. Hanya saja di sini istilahnya biaya konversi. Jadi di dalamnya ada utang gaji. Nah, sekarang bagaimana jika titik picunya itu sama si dua ya, tetapi kalau tadi penyelesaian barang, sekarang titik picunya adalah penjualan barang. Jadi jurnal yang tadi, yang back plus yang di awal, ini ya titik picu pertama sama.
Kemudian ini bukan titik picu ya, ini kan biaya tenaga kerja dan BUP memang dia terjadi sehingga dicatat. Nah, ini dicatat saat penjualan. Jadi kita meringkas eh, jurnal tradisional nomor 5, 6, dan 7 itu digabung menjadi satu. Sehingga jurnalnya adalah harga pokok penjualan 395.000 sama ya dengan ini. Di kreditnya persediaan bahan dan barang dalam proses 160.000. Kemudian ada pengendali biaya konversi 235.000. Jangan lupa biaya konversinya sama seperti yang sebelumnya. Ini adalah utang gaji plus BOP yang dibebankan. Untuk prinsip BOP-nya sama, tidak ada perubahan pencatatan. Nah, sekarang kita akan mencoba yang soal yang ketiga, 3A. Bagaimana jurnal backcross posting kalau titik picunya itu satu, yaitu saat penyelesaian barang. Jadi, saya bandingkan masih dengan jurnal yang tradisional. Jadi, untuk jurnal backflash, tadi titik picu pertama kan pembelian bahan. Kalau ini dia titik picunya hanya satu, sehingga saat membeli bahan dia tidak ada entry. Kalau yang penggunaan bahan ya sudah pasti tidak ada entry. Kemudian ini masih sama, tidak berubah. Nah, sekarang yang berbeda ini. Jadi saat kita melakukan pencatatan di akhir saat barang itu selesai, kita mengakui ada persediaan barang jadi 395.000. Kemudian di sini ada utang. Utang ini maksudnya adalah penggunaan bahan bakunya. Karena sebelumnya kan kita membeli bahan yang ini ya. Ini kan tidak dicatat, sehingga kita hanya mencatat utangnya saja, yaitu sebesar 160.000. Kemudian ada pengendali biaya konversi 235.000, jadi ini sama dengan model pencatatan backpass posting yang sebelumnya. Penjualan dan selisih BOP itu sama. Nah, sekarang kalau kita ingin menggunakan satu titik picu, yaitu saat penjualan barang, ini ya, saat penjualan barang, bagaimana jurnalnya? Jadi, kalau yang tadi, yang sebelumnya ini adalah saat penyelesaian barang, yang ini ya, yang di atas ini, nomor 6 ini ya, penyelesaian. Jadi ini jurnalnya, kalau kita menggunakan titik picu penjualan barang, maka ini digabung dengan penjualan. Jadi transaksi penyelesaian dan penjualan itu akan digabung yang ini. Sehingga jurnalnya menjadi seperti yang sekarang. Nah ini. Jadi digabung sehingga harga pokok penjualan 395.000 pada utang, kemudian pengendali biaya konversi. Kalau sebelumnya kan dia mencatat ini namanya persediaan barang jadi, kemudian setelah itu baru dia buat harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Nah, ini digabung jadi satu sehingga jurnalnya seperti ini. Sisanya sama. Nah, sekarang kita coba bandingkan ya. Jadi, nah ini, jadi untuk memudahkan pemahaman, saya membandingkan jurnal backflash yang dua pemicu. Kalau yang di tengah ini titik picu kedua penyelesaian barang, yang paling kanan ini titik picu keduanya adalah penjualan barang. Jadi perbedaannya seperti ini. Saat penyelesaian barang kita mencatat, kalau yang backflash yang kanan ini penyelesaian barang tidak dicatat tapi dia langsung gabung ke penjualan karena dicatatnya saat penjualan. Jadi jurnal yang ini dengan yang ini digabung jadi satu menjadi ini. Jadi sederhananya ini persediaan barang jadi debit, persediaan barang jadi kredit ini hilang, tinggal harga pokok penjualannya yang tersisa di debit ini dengan yang kreditnya dua ini. Ini dia. Nah, sekarang kita bandingkan jurnal backcross costing yang dengan satu pemicu. Jadi ini pemicunya penyelesaian barang, yang kanan pemicunya penjualan barang. Jadi sama saja dengan yang tadi, hanya perbedaannya adalah tidak ada pencatatan saat pembelian bahan. Jadi kalau kita lihat, nah ini yang dua pemicu, di sini ada jurnal saat pembelian bahan. Nah, kalau kita menggunakan satu titik picu, tidak ada jurnal, jadi ini benar-benar ringkas, kita hanya mencatat ketika terjadi ini penyelesaian barang, ini penjualan barang. Jadi satu titik picu itu lebih meringkas pencatatan kita. Jadi itu jurnal terkait backflash posting.
Silahkan dipelajari, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi dalam video soal-soal yang lain. Terima kasih banyak.